Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allahu ta'ala fi kitabih al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Bapak Haji Pian Tanjung, mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Syahrir Tanjung, matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Semoga Allah curahkan beliau kesehatan, keselamatan, keberkahan, hidup dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ihsan. Saya mohon maaf, saya tidak menyebut satu persatu, tidak lazimnya seperti Kiai Musafa yang hafal betul nama-nama pengurus. Mudah-mudahan ke depan saya lebih banyak menghafal nama-nama pengurus. Di sini juga ada Pak Ajis, ya, Pak Toto, dan banyak lagi saya kira ada Pak Rio dan sebagainya. Kinal Mahbub, guru kita yang selalu mendampingi kita, Kiai Haji Musyafa. Mudah-mudahan Allah selalu berikan beliau kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan memberikan cahaya-cahaya keilmuannya buat kita semua. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya lihat makin hari makin alhamdulillah, terutama ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini yang kita lihat hari ini calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah hampir setahun ya nggak jumpa. Terakhir saya tahun 1447 Hijriah. Sekarang sudah 1448 Hijriah. Berarti kita udah berapa tahun? 1 tahun tidak jumpa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, secara matematik mungkin umur kita bertambah. Betul ya? Tapi sebenarnya hakikatnya umur kita kian hari kian berkurang. Betul nggak? Makanya pergantian tahun ini harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Perubahan tahun demi tahun itu sebenarnya Allah selalu mengingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak pernah memperhatikan? Perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Kulit yang tadinya kencang sekarang sudah mulai keriput. Tulang yang tadinya kuat sekarang sudah mulai rapuh. Gigi yang tadinya tersusun rapi, begitu indahnya terlihat, sekarang sudah mulai satu persatu menanggalkan kita semua. Rambut yang tadinya hitam terurai, begitu indahnya, sekarang sudah mulai memutih. Itulah yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apa kalian tidak memperhatikan? Maka jadikan perubahan tahun ini sebagai momentum perubahan di dalam diri kita.
Saya ingin cerita dulu sebelum kita memulai kajian supaya kita benar-benar merenung tentang fenomena pergantian tahun ini. Ada sebuah kisah yang ditampilkan dalam riwayat 14 abad yang lalu ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan Hajjatul Wada. Haji perpisahan yang dilakukan Rasulullah SAW. Kejadian itu persis seperti pada saat Rasulullah itu sedang berada di Arafah, sedang wukuf. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan sebuah wahyu yang menurut para ulama tafsir sudah tidak ada lagi wahyu setelah itu. Jadi wahyu ini wahyu terakhir. Ini dapat kita baca di dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima dalam Quran ayat 3. Jadi malaikat menurunkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang isinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmat-nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Ini wahyu terakhir. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu terakhir ini, lalu malaikat Jibril alaihissalam pergi. Rasul kemudian menyampaikan wahyu ini kepada para sahabat. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Sahabat yang waktu itu hadir bersama dengan Rasulullah SAW menyambutnya begitu sukacita. Mereka gembira, tumpah ruah kegembiraan mereka sehingga sahut menyahut. Kenapa mereka gembira? Karena ayat ini menjadi isyarat bahwa agama sudah sempurna dan Allah sudah ridho Islam menjadi agama. Jadi seolah-olah sudah proses legitimasi Allah terhadap Islam menjadi agama. Jadi mereka tumpah ruah kegembiraan itu. Ya, mereka merasa agama sudah disempurnakan oleh Allah. Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya. Bahkan Allah sudah ridho Islam menjadi agama kaum muslimin. Sahut menyahut kegembiraan mereka saat itu. Tapi yang menarik, dari seluruh kegembiraan para sahabat, ada sahabat yang menundukkan wajahnya berlinang air mata. Air matanya menetes di sela-sela pipinya. Sampai janggutnya agak membasah karena air mata yang mengalir. Sahabat itu namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menangis. Maka selepas itu dia lalu kemudian pulang. Dia tutup rumahnya rapat-rapat, dia menangis sejadi-jadinya itu. Dan itu disaksikan oleh beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sahabat. Kenapa Abu Bakar menangis mendengar ayat ini? Mestinya kan kita gembira seperti kita gembira ini. Bagaimana tidak, Allah sudah sempurnakan Islam menjadi agama. Allah sudah cukupkan nikmat-nikmat buat kita semua. Dan Allah ridho Islam menjadi agama kita semua. Kenapa Abu Bakar menangis ketika mendengar ayat ini? Ada apa dengan Abu Bakar? Sehingga kemudian akhirnya Sayyidina Ali ini memberanikan diri untuk mempertanyakan hal itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin lima tabki. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukannya kan mestinya gembira. Allah menurunkan ayat yang disampaikan kepada Rasulullah mengisyaratkan bahwa Islam menjadi agama yang sudah sempurna. Tinggal kita melaksanakan seluruh ajaran agama Islam. Bahkan Allah ridho Islam menjadi agama kita semua. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Abu Bakar kemudian mengatakan,
Aku menangis bukan karena aku tidak gembira. Aku menangis karena aku menangkap sebuah sinyal, sebuah firasat. Kalau agama sudah disempurnakan oleh Allah, kalau Allah udah cukupkan nikmat-nikmat buat kita, kalau Allah sudah ridho Islam menjadi agama kita, kalian tahu semua, ini menunjukkan bahwa misi kenabian dan kerasulan sebentar lagi akan berakhir. Dan kalau misi kenabian Rasulullah akan berakhir, itu tandanya kita semua akan ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ditinggalkan kekasih kita. Itu yang membuat aku menangis, wahai sahabatku. Aku belum siap ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku masih ingin membersamai dengan beliau. Ketika mendengar ini, semua sahabat menangis. Mereka ternyata baru menyadari bahwa kalau wahyu diturunkan, di mana Allah menyempurnakan Islam, kemudian Allah mencukupkan nikmat dan Allah ridho terhadap ajaran agama Islam, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah berakhir misi kenabian dan kerasulannya. Nangis semua sahabat itu. Sampai berita ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai. Dan Rasul kemudian apa? Membenarkan apa yang dipirasati Abu Bakar As-Siddiq. Karena setelah itu Rasulullah kemudian sakit dan akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Nah, sekarang ini buat kita adalah, sanggup nggak kita merasakan apa yang dirasakan Abu Bakar? Menangkap sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Pergantian tahun, itu kan fenomena yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Yang tadi saya katakan makin tambah mungkin umur kita secara matematik, tapi sebenarnya hakikatnya berkurang di hadapan Allah. Maka jadikan ini momentum perubahan di dalam diri kita. Rasulullah mengingatkan terus dalam sebuah riwayat hadis, "Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari-hari yang telah dilaluinya. Yang kalau kemarin kita belum tahajud, malam ini kita tahajud. Yang kalau kemarin kita belum bisa sedekah, hari ini kita bersedekah. Kalau hari kemarin kita belum bisa bersilaturahim, hari ini kita bersilaturahim. Minimal ada perubahan walaupun tidak terlalu signifikan di dalam kehidupan kita. Itulah isyarat yang Rasulullah katakan, "Wa man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Orang yang hari ini hidupnya ada perubahan sedikit saja, maka dia termasuk orang yang beruntung, kata Rasul. Sama konteksnya dengan haji mabrur. Haji mabrur itu tidak lain ada perubahan terhadap dirinya selepas dia melaksanakan ibadah haji. Walaupun perubahan itu tidak terlalu signifikan yang terjadi dalam kehidupannya. Minimal ada. Yang tadinya nggak biasa sholat berjamaah di masjid, dia sholat berjamaah di masjid. Itu sudah menunjukkan kualitas kemabruran dia di dalam melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai waman kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbun. Kata Nabi, siapa orang yang hidupnya hari ini normatif, sama aja dengan hari yang kemarin. Hari ini kita ngaji, kemarin juga kita ngaji. Begitu-begitu aja. Nggak pernah kita selepas ngaji kemudian merenung apa yang disampaikan kita punya guru. Sehingga kemudian melahirkan sebuah perubahan di dalam diri kita. Hidup kita cuma normatif. Datang ke masjid, pulang, sudah. Minimal besok kita coba rubah, datang ke masjid, sedikit saja mungkin sedekah. Ada perubahan dikit saja. Jangan sampai normatif hidup kita kemarin sama dengan hari ini. Itu sampai Nabi mengisyaratkan bahwa magbun, orang itu rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini, kata Nabi, hidupnya lebih buruk dari hari-hari yang telah dilaluinya, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kemarin kita ngaji rapi,
Sekarang kita ngaji rapi, tapi memamerkan kita punya kerudung. Tapi di sini nggak ada, Bu. Di Ciputat di belakang Win tuh suka ada ibu-ibu yang kalau ngaji kepalanya suka digeleng-geleng gitu. Dia mau ngasih tahu kerudungnya baru beli di Tanah Abang. Walaupun cicilan gitu. Jadi jangan sampai waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hidupnya hari ini lebih buruk dari hari-hari yang telah dilaluinya, maka ia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momentum perubahan tahun ini sebagai momentum perubahan di dalam diri kita. Makanya kalau dalam perspektif ulama tasawuf itu, kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, itu sebenarnya ada maksud tujuan Allah itu baik buat kita. Apa? Mempersiapkan diri sebaik mungkin suatu saat kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan baik. Ibu tadi baca doa kan bangun tidur. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau Nabi doanya Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Jadi tidur itu kematian kecil-kecilan. Yang bisa jadi Allah tidak mengembalikan ruh kita ke dalam jasad, bisa jadi Allah kemudian mengembalikan lagi. Makanya doanya Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Makanya kita kalau tidur tuh baca doanya Alhamdulillah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau Rasul bacanya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basara nura wa fi sam'i nura. Itu doanya Rasulullah sebelum tidur. Makanya kenapa Rasul itu suka mengisyaratkan kepada Aisyah. Bahkan ulama sekelas Imam Syafi'i, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri ija halal lailu hal ta'ishu minal fajr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Sebelum tidur itu tazawwad bittaqwa, bekali hidup dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya kalian tidak tahu apabila malam datang, yakin enggak besok pagi masih hidup? Enggak ada yang tahu. Kita tidur kemudian besok yakin masih bisa hidup. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat yang mati enggak sakit lagi. Saya masih ingat, Allahumma yarham. Saya punya sahabat, saya punya teman, almarhum Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami. Beliau ceramah di masjid dekat rumah saya itu, Masjid Raya Bintaro Jaya. Bahkan menyetir ayat salah satu hadis Nabi. Bahkan menyetir juga makolahnya para ulama. Beliau sampaikan malam itu, kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat yang mati enggak sakit lagi. Tiba-tiba jam 3:30, jam 3 beliau meninggal dunia dalam keadaan tertidur. Jadi kamin sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang-orang yang sehat yang mati nggak sakit lagi. Makanya ketika kita tadi bangun tidur, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi fi jasadi, ya Allah telah mengembalikan ruhku ke dalam jasad. Itu Allah sesungguhnya memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah, itu sebenarnya Allah menginginkan agar hidup kita lebih baik. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan baik. Maka jadi momentum ini sebagai wujud rasa syukur kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pagi seperti begini nih, pagi, sore, itu Allah menyapa kita semua. Tiap pagi, tiap sore Allah menyapa. Yanjurullah li'ibadihi sabahan wa masaan. Allah memandang hamba-hambanya itu di pagi hari, sore hari. Enggak pernah bosan Allah menatap wajah hamba-hambanya. Sambil mengatakan, ya abdi, wahai hambaku. Sungguh kata Allah,
telah rapuh tulang belulangmu, telah keriput kulitmu, telah menanggalkan satu persatu gigimu. Sudah tua umurmu, dan sebentar lagi kamu akan menghadap aku, kata Allah. Itu tiap pagi itu Allah mengingatkan terus. Baca itu di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Bagaimana Rasulullah menceritakan Allah tiap pagi, tiap sore gak pernah bosan menyapa-nyapa hambanya. Kata Allah, hamba aku sudah rapuh tulangmu, sudah keriput kulitmu, sudah satu persatu gigimu menanggalkan dirimu, dan sudah tua umurmu. Dan sebentar lagi kamu akan menghadap aku, kata Allah. Malulah, kata Allah, malu di usiamu yang tua itu, kau masih berbuat maksiat di hadapanku, kata Allah. Apakah itu maksiat hati ataupun maksiat jawari kita? Jadi Allah itu ngingetin buat kita untuk selalu menjaga diri kita. Malulah kalian di usiamu yang sudah tua masih berbuat maksiat di hadapanku, sebagaimana aku juga malu menghukummu karena tuamu itu. Jadi Allah pun gak akan tega menghukum hambanya yang sudah tua, kalau hambanya mau betul-betul menjaga hatinya dan segala apapun dari kemaksiatan di usianya itu. Makanya kenapa Nabi itu mengisyaratkan kalau bisa itu di pagi sore ini zikir kita itu harus dikuatkan. Ya, Nabi bilang, man qala hina yusbi wa hina yumsi salasa marrat. Siapa yang suka membaca di pagi hari sampai sore hari, di saat Allah sedang memandang dirinya, dia sedang berzikir kepada Allah. Dan kita lagi sedang taklim begini nih, Allah senang. Jadi man qala hina yusbih wa hina yumsi, kata Allah, siapa yang melazimkan dia membaca di pagi hari, sore hari, dia baca itu 3 kali, enggak usah banyak-banyak, 3 kali saja. Apa yang dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu saja. Pagi kita baca itu. Raditu billahi rabba, aku ridho engkau menjadi Tuhanku ya Allah. Wabil islami dina, dan aku juga ridho Islam menjadi agamaku ya Allah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku ridho Nabi Muhammad utusanmu dan nabimu ya Allah. Itu 3 aja. Tiap pagi, tiap sore kita baca itu. Apa kata Allah, kata Rasulullah? Karena haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka Allah menjaminkan seluruh hidup kita akan berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita memanfaatkan potensi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apa kalian tidak pernah memperhatikan? Setidaknya ada 4 yang menjadi kekuatan kita memanfaatkan potensi-potensi umur dan kemudian mengisi hari-hari ini. 4 potensi ini yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Bapak Ibu, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu diceritakan oleh seorang Yahudi namanya Husain bin Salam, yang kemudian dia masuk Islam, mengganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Jadi Husain bin Salam ini dulu murabinya Yahudi, dedengkotnya Yahudi. Bahkan dia pernah menyusun data-data, mengumpulkan data-data tentang kejelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia ambil dari orang-orang Yahudi. Jadi dia dapat informasi dari orang-orang Yahudi tentang kejelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain dia ini membaca kitab yang aktif. Jadi kitab-kitab Yahudi itu dia baca karena dia murabinya Yahudi. Disitulah ada kontradiksi antara apa yang dia baca dengan realitas kehidupan yang dia rasakan. Di satu sisi Allah menceritakan kebaikan-kebaikan Rasulullah dalam kitab-kitabnya, tapi di sisi lain orang Yahudi mengumpat dan menghardik Rasulullah. Ada kontradiksi di situ. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, dia inilah orang yang kepengen tahu siapa Muhammad itu.
Dia ingin membuktikan selama ini siapa Muhammad. Yang diceritakan kejelekannya orang Yahudi, tapi di sisi lain Allah membanggakan akan sifat dan karakternya Muhammad. Makanya di situ dia dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa dia termasuk orang di antara orang-orang Madinah yang datang menyambut kedatangan Rasulullah. Dia ceritain itu dalam hadis itu. Itu ketika Abdullah bin Salam pertama kali ngelihat wajah Rasulullah, itu buyar semua. Yang dia peroleh dari orang Yahudi itu hilang semuanya. Kejelekan-kejelekan Nabi itu hilang lepas ketika dia pertama kali ngelihat wajah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, otomatis itu lepas semua yang ada tentang kejelekan Rasulullah. Apa dia katakan? Abdullah bin Salam mengatakan, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan cerminan wajah pembohong. Itu Abdullah bin Salam baru ngelihat wajah Rasulullah saja sudah terkesima. Sehingga apa-apa yang dia dapat dari orang Yahudi lepas semua. Sampai dia katakan tadi, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan wajah cerminan orang-orang yang pembohong. Bukan cerminan orang-orang yang pendusta, kata Abdullah bin Salam. Wajah Rasulullah menampakkan apa yang ada dalam benaknya Abdullah bin Salam sebagai wajah yang baik. Makanya mengidentifikasi orang, kata Nabi, itu dari wajahnya aja. Jadi orang itu baik atau tidak gampang mengidentifikasi. Makanya kata Nabi, khiyaru ummati, sebaik-baik umatku. Jadi Bapak Ibu kalau pengen lihat umatnya Rasulullah, kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kita memandang wajahnya, sudah cukup mengingatkan kita kepada Allah. Ngelihat wajahnya Ustadz Musyafah, itu tidur aja dia kelihatan wajahnya udah bagus. Ibu kalau melihat wajah Ustadz Musyafah, ya Allah, ingat kita Masjid Al-Ihsan, ikut ngaji, ini orang baik. Tapi kalau ibu ngelihat wajah Ustadz Musyafah, ingat mancing di Parung, orang bagus. Jadi kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatuhu, kalau kita mandang wajahnya sudah cukup mengingetin kita kepada Allah. Bahkan Syekh Hasan Bisri mengomentari hadis Nabi, fa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Bahwa kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah, kata Syekh Hasan Bisri, terpancar dari wajahnya bahwa dia menunjukkan wajah yang baik. Jadi kalau kita ngelihat orang yang beriman, kelihatan wajahnya itu wajah yang kalau kita pandang membuat kita bahagia. Makanya ibu kalau ke Mekah, di Mekah itu ada Masjid Khaif di Mina. Kalau ibu minta sama Mutawib, tolong anterin saya ke sana. Itu tempatnya para wali-wali Allah. Tempatnya kekasih-kekasih Allah. Di situ ada yang di emperan, zikir gitu. Cepat-cepat minta doa. Karena bainahu wa bainallah hijab. Itu orang kalau dia doa nggak akan ditolak oleh Allah. Cirinya gimana? Kalau kita mandang orang itu, dia mampu menggembirakan hati kita. Itu ciri orang yang soleh. Kita mandang orang tua kita Pak Haji Sahrir, rasanya enak bener. Mandang Pak Toto enak. Apalagi Pak Haji Fian enak. Lebih enak lagi kalau dia neraktir bubur buat kita. Nah, gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali wajahnya dilihat oleh Abdullah bin Sabah, itu hilang semua kejelekan yang ada pada diri Abdullah bin Salam ketika ngelihat wajah Rasulullah. Sampai dia katakan, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan cerminan wajah pembohong seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Ditambah lagi setelah itu Rasulullah menyampaikan 4 pesan. Nah, ini yang harus kita laksanakan, pesan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Apa Nabi katakan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini betapa universalnya ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, ay orang-orang Islam, enggak. Ya ayyuhal mu'minun, ay orang-orang yang beriman, enggak. Yang disampaikan Rasul saat itu adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Siapapun yang merasa dirinya manusia terpanggil dengan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas apakah dia Yahudi, dia Nasrani, Majusi, Sobiin, kalau dia merasa dirinya manusia, dia akan tersentuh dengan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Afsus salam. Itu pertama kali Rasulullah sampaikan tentang konsep yang ditawarkan bagaimana membangun masyarakat madani saat itu. Rasul mengatakan afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama anarkis, Islam itu agama teroris, agama yang rawan konflik, terbantah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa 14 abad yang lalu, sebelum Amerika bicara tentang hak asasi manusia, sebelum Eropa bicara tentang hak asasi manusia, Islam 14 abad yang lalu sudah mencanangkan itu jauh. Tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Makanya Islam mengajarkan, kalau kalian berjumpa dengan siapapun itu, kepada orang yang kalian kenal atau yang kalian tidak kenal, fasallim alaih, maka hendaklah kalian menebarkan keselamatan buatnya. Kita ini kan kadang-kadang suka malu menampilkan identitas kita sebagai seorang muslim. Mohon maaf, kita ngucapin salam aja sama orang yang kita nggak kenal kayaknya nggak mau. Padahal kata Nabi, malam ta'rif, orang yang kalian tidak kenal pun kalian tebarkan salam itu. Apalagi orang yang kalian kenal. Makanya Islam begitu indah pertama kali disampaikan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat itu kalimat yang sungguh luar biasa. Itulah yang kemudian kenapa Kate Moore kemudian masuk Islam. Karena keindahan Islam mengajarkan akhlak kepada umat. Michael Hart selama 15 tahun beliau meneliti tentang bukunya tahun 1978. Kenapa kemudian dia melabuhkan pemikirannya kepada sosok manusia agung seperti Nabi Muhammad? Karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Michael Hart itu jangan dikira ketika menulis buku 100 tokoh manusia berpengaruh tidak diadili. Diadili Bapak Ibu sekalian. Tahun 1978 beliau diadili oleh ahli-ahli sejarah saat itu. Sehingga akhirnya Michael Hart memberikan argumentasi yang sangat argumentatif untuk memperkuat buku yang dia susunnya, yang dia sudah melakukan penelitian selama 15 tahun. Dan itu tidak lepas dari kekaguman dia kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam konteks spiritual maupun dalam konteks sosial dan ekonomi. Rasul mampu membangun itu dengan baik dan sempurna. Makanya disampaikan tidak ada manusia yang sehebat Muhammad itu. Jadi akhlak, saya ini baca dalam satu tentang akhlak beliau itu ya. Saya sempat nangis baca ini. Ketika beliau itu lewat di sebuah pemukiman Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi itu, Rasul kalau lewat di situ itu ada orang Yahudi yang bencinya sama Nabi dari ujung rambut sampai ujung kepala itu. Itu sampai kalau Rasulullah lewat, itu dicemoohkan terus. Dicaci maki, dihina. Rasulullah cuma mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Persis ucapan itu keluar di saat Rasulullah sedang hijrah di Taif. Belum lagi kadang-kadang orang Yahudi ini suka melempar Rasulullah itu dengan kotoran onta. Dan tidak jarang pelipis Rasulullah kadang-kadang sampai berdarah. Karena apa? Karena kerikil-kerikil tajam digunakan Yahudi itu untuk melempar. Sampai kepala Rasulullah itu terkena lemparan kerikil itu. Sampai berdarah Rasulullah itu. Dan itu bukan sekali dua kali. Sering dilakukan Yahudi itu saking bencinya Nabi Muhammad. Rasul satu saat itu pernah lewat lagi dengan Bilal bin Rabah. Rasulullah tengok kanan, tengok kiri. Gitu. Tidak lihat orang Yahudi yang selama ini melempar Nabi dengan kotoran onta, dengan kerikil tajam. Rasulullah bertanya, Bilal, aku nggak ngelihat orang Yahudi yang selalu melempar kita dengan kotoran. Yang suka mencaci maki kita, Bilal. Kemana orang itu ya Bilal ya? Bilal bilang, ya Rasul,
Katanya beliau itu lagi sakit ya Rasulullah. Hah? Sakit Bilal? Iya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Bilal, antarkan aku ke rumahnya. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Orang yang selama ini mencaci maki Nabi, menghina Nabi, melempar Nabi dengan kotoran onta. Di saat Nabi lewat, terus Nabi mendengar dia sakit. Nabi mengatakan, antarkan aku menjenguknya. Kalau saya mungkin nih, kalau saya lewat di Kerinci, dilempar sama kotoran kambing sama Ustadz Musyafa. Saya lewat, dilempar lagi, dilempar. Satu saat saya lewat, Ustadz Musyafa enggak ngelempar lagi. Saya tanya sama Pak Jipian, Pak Jipian, Ustadz Musyafa kemana ya? Sakit Ustadz. Apa jawaban saya? Kalau orang Betawi bilang, enggak mau mampus. Itu kita. Rasul enggak begitu Pak. Rasul bilang, Bilal, antarkan aku menjenguknya Bilal. Orang yang selama ini mencaci maki Nabi, itu akhlak. Sampai Nabi datang ke rumah orang Yahudia itu. Satu riwayat orang Yahudia ini rumahnya memang udah tua, gubuk rewat. Dia sedang berada di rumahnya, sedang menyandarkan dirinya di gubuknya yang udah rewat. Dia sandarkan tubuhnya. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan belum ada orang yang menyenguk kecuali baru Rasulullah dengan Bilal bin Rabah. Rasul terhenti geraknya. Ada kaca-kaca keluar dari matanya. Menunjukkan kesedihan Rasul ngelihat seseorang yang ada di hadapannya. Sampai Rasul mengatakan, Bilal, kau ke rumah Fatimah, kau minta kurma buat dia Bilal. Akhirnya Bilal lari cepat ke rumah Fatimah. Satu riwayat ke rumah Aisyah. Lalu kemudian Bilal meminta kurma untuk orang yang sedang sakit itu. Kembali lagi Bilal ke rumah orang Yahudi itu dengan membawa kurma. Betapa terkejutnya Bilal saat itu. Kenapa? Rasul sedang memangku orang Yahudi itu. Di pangkunya orang Yahudi itu, lalu kepalanya disandarkan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harum sumerbak. Keringat dingis yang membasahi tubuhnya dilapnya oleh sorban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal saat itu ngelihat bagaimana perlakuan Rasulullah kepada Yahudi itu. Rasul sampai Bilal bilang, kafa ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Jangan engkau yang melakukan itu ya Rasulullah. Aku saja ya Rasulullah, jangan engkau ya Rasul. Karena Bilal merasakan betapa selama ini orang ini mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Apa kata Rasul? Tidak Bilal, berikan kurma itu. Disuapinya dengan kelembutan tangan Rasulullah sampai Yahudi itu kemudian masuk Islam. Jadi di Madinah itu banyak rata-rata orang yang masuk Islam bukan karena perang, tapi rata-rata karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna dari Afsus Salam, tebarkan kedamaian di muka bumi. Rasul udah mengajarkan akhlakul karimah. Makanya ketika Rasulullah ditanya, mahwal Islam ya Rasulullah? Islam itu apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan al-akhlak. Ketika kalian mampu membangun akhlakul karimah, itulah agama. Jangan kemudian terpukau dengan jidatnya yang hitam, yang sorbannya ngengser, yang tahajudnya mungkin tiap malam. Tapi tidak ada kepedulian dengan orang lain, apalagi berakhlakul karimah. La yakfi bidini. Enggak cukup dia dengan agamanya itu. Makanya saya membaca itu, agama itu ya akhlak. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang pelacur yang kemudian dimasukkan oleh Allah dalam kewalian, bahkan dimasukkan dalam surganya oleh Allah. Bukan karena ibadah vertikalnya, bukan ibadah mahdhahnya, tapi bagaimana si perempuan itu mengapresiasi kebaikan kepada seekor anjing yang kehausan saat itu. Betapa akhlak ini sangat penting. Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali. Bapak tahu Imam Ghazali? Seorang yang dikenal dengan Hujatul Islam. Satu-satunya ulama di dunia yang mendapatkan julukan Hujatul Islam itu Imam Ghazali. Bahkan sekelas Abu Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili ini ulama yang nyentrik. Karena Abu Hasan ini kalau dakwah mobilnya mewah gitu, artinya kendaraannya mewah, bajunya cakep-cakep.
Sampai muridnya aja agak sedikit ragu ini ulama besar bahkan ahli tasawuf kok pakaiannya mewah gitu. Gitu. Itu sampai ini cerita dulu Imam Abu Hasan ini saya ingin ceritain. Jadi jangan kita a priori kalau ngelihat ada orang kaya jangan sampai a priori. Ini saya cerita. Abu Hasan itu begini, dia ngasih pemahaman. Satu saat Abu Hasan ini beli, dia punya kereta kuda yang mewah sekali. Mungkin harganya miliaran kalau sekarang. Ingin menguji muridnya itu. Karena dia ragu, kok Abu Hasan As-Sajili ini kok dikasih kekayaan, hidup bergelimang dengan kekayaan. Tapi satu sisi dia ulama tasawuf. Kata Imam As-Sajili, oke kalau begitu nanti kalau kita jalan, kamu aku ajak jalan-jalan. Akhirnya muridnya itu diajak. Tapi satu aku minta. Kamu ini sekarang aku kasih air. Isinya air putih. Dan kau jaga. Jangan sampai ini tumpah. Air ini kamu jaga. Jangan sampai tumpah. Nah saat nanti naik. Kereta kuda tadi. Akhirnya oke Tuan Guru. Gitu. Maka berangkat itu. Kalau kita ini jalan-jalan ke mana tuh. Ke Jakarta. Kemana gitu. Ngelihat pemandangan. Selesai itu muridnya ditanya, gimana pemandangan tadi di Jakarta? Bagus kan Monasnya ininya? Aduh guru, bagaimana saya mau sempat ngeliatin, saya terpaku pada air ini supaya nggak tumpah. Itulah saya melihat dunia. Betapa kenikmatan dunia saya tidak terpukau karena fokus saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, gitu. Jadi ada orang-orang kaya yang memang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi bukan menjadikan itu sebagai orientasi. Kenapa? Karena fokusnya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita a priori ngelihat ada orang kaya, oh ini neraka nih. Ini jangan dia lebih mulia dari kita gitu. Kayak Imam Malik itu kan kekayaannya fantastis, Pak. Abdurrahman bin Auf, Bapak tahu kekayaannya berapa? Kalau dikalkulasi sekarang itu 72.000 triliun. Utsman bin Affan tuh kalau nggak salah 50.000 triliun. Itu kekayaan-kekayaan orang-orang yang disebut sebagai wali min auliyaillah. Tapi begitu, seperti seseorang yang ketika dia naik delman mewah, di situ ada pemandangan indah, dia tidak terpukau dengan itu semua, tapi dia fokus kepada air ini supaya tidak tumpah. Nah, gitu. Nah, Imam Ghazali ini yang Imam Abu Hasan tuh begitu luar biasa ngefansnya. Imam Ghazali ini diberikan kemuliaan oleh Allah bukan karena kapasitas keilmuan yang luar biasa, bukan. Bukan karena dia penulis buku yang begitu luar biasa, sistematisnya dia dalam menulis buku. Bukan karena tahajudnya, bukan. Imam Ghazali diberikan apresiasi kemuliaan oleh Allah, itu cuma karena apa? Karena suatu saat Imam Ghazali pernah menulis buku, tiba-tiba tinta yang dia pakai untuk nulis, itu kejatuhan seekor lalat yang sedang menikmati tinta itu. Imam Ghazali terhenti. Imam Ghazali kemudian menatap tinta itu yang kemudian sedang dinikmati oleh seekor lalat. Sehingga Imam Ghazali tidak mengganggu lalat itu. Biarlah lalat itu menikmati tinta itu. Kebaikan Imam Ghazali, disitulah kata beliau, Allah memberikan saya kemuliaan. Jadi betapa ini luar biasa. Apalagi kita berbuat baik sama manusia. Sama binatang saja luar biasa. Inilah makna afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Inilah yang harus kita laksanakan sebagai perwujudan aktualisasi dari nikmat yang diberikan Allah buat kita. Yang kedua, pesan Nabi apa? Ketika beliau sampai ke Madinah, it'amu to'am. Kasih makan makhluk. Berikan mereka pelayanan yang terbaik, bersamai mereka. Saya sampaikan bulan yang lalu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa disebutkan oleh Allah wattakhadallahu Ibrahim khalila. Bagaimana Allah mengapresiasi Ibrahim itu sebagai khalil, kekasihnya Allah. Ternyata amalannya sederhana. Bahkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah semua amalannya sama. Membersamai makhluk Allah dengan nikmat yang diberikan Allah. Ibrahim itu kalau sudah bicara tentang manusia, Ibrahimlah manusia yang pertama yang melayani mereka. Nabi Sulaiman sampai pernah dia minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan hari ini saja ya Allah, aku berikan makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini. Saking apa? Saking dermawannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hari itu dia mau mentraktir makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Semua. Kata Allah, man,
Ini panggilan Allah. Man, jangan semua. Satu aja dulu. Apa itu ya Allah? Ikan. Kau kasih makan ikan yang ada di bumi ini. Baik ya Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman kasih makan ikan. Masih ada yang keleleran. Masih ada yang gak kebagian. Nah, itulah Allah ingin menunjukkan bahwa goniknya manusia terbatas. Sementara goniknya Allah itu tidak terbatas. Jadi semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ita'amu to'am, pandai memberi. Makanya kemuliaan diberikan oleh Allah karena itu. Nah, yang ketiga, apa kata Nabi? Wasilul arham, bersilaturahim. Bangun network, bangun jaringan. Maka sebuah perusahaan-perusahaan besar, mereka dari perusahaan kecil kemudian sampai menjadi perusahaan besar. Itu tidak lepas kenapa? Karena network, jaringan yang dia bangun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun peradaban karena network. Rasul itu hidup nggak pernah membeda-bedakan apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi, apa itu dia Sobiin. Selama mereka hidup mau berdampingan dengan Rasulullah, selama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun hubungan yang baik. Bahkan Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang menghina kafir zimmi itu orang kafir, orang non-muslim yang mereka hidup berdampingan dengan kita umat Islam. Ya, saya ada tetangga itu orang Kristen. Itu kalau dia Natal, dia suka bawain saya kue. Pak Ustaz, Pak Haji, ini ada kue. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat Pak Haji. Begitu cara membangun itu hubungan. Saya pun kadang-kadang lebaran suka juga dengan beliau juga berbagi. Itu yang harus kita bangun. Tanpa membeda-bedakan. Selama mereka manusia dan mereka mau berhubungan dengan kita. Itulah agama. Maka di dalam Islam ada ukhuwah basyariyah. Bagi membangun hubungan kita dengan sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah. Membangun persaudaraan kita sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah sesama kita umat Islam. Islam gak pernah membeda-bedakan. Jadi kalau masih ada kita tidak punya perasaan gak suka dengan saudara-saudara kita, maka dipertanyakan agama kita itu. Apalagi Rasulullah itu mengisyaratkan kebaikan seseorang itu sempurna sebagai umat Islam ketika dia berbuat baik kepada orang lain seperti dia berbuat baik dengan dirinya sendiri. Itulah agama. Sanggup nggak kita merasakan penderitaan orang lain seperti kita merasakan penderitaan diri kita? Ketika Pak Jipian sakit, kita semua merasakan seperti apa yang kita rasakan. Itulah agama sebenarnya. Jadi kalau kita beragama, kemudian kita ngelihat kesusahan orang lain dan kemudian kita cuek-cuek aja, maka sebenarnya kita masih dipertanyakan agama kita. Makanya Rasulullah selalu menggambarkan seorang muslim dengan muslim yang lain, kata Nabi, seperti jasad yang satu. Kita ini seperti satu tubuh. Manakala ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka semua merasakan sakit. Gigi yang sakit gigi, kepala pusing, mata nggak bisa tidur, badan pun pegal-pegal. Ikut merasakan apa yang dirasakan gigi saat dia sakit. Itulah manusia yang terbaik. Maka dengan kita bersilaturahim, maka setidaknya akan melepaskan sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita dari kenegatifan. Nggak ada. Makanya Nabi selalu bilang, falyasil rahimah. Pandai-pandailah kalian bersilaturahim. Ada satu ayat di dalam Quran, Bapak Ibu sekalian. Itu di dalam Al-Quran, ada surah Ar-Ra'du. Allah katakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum tibtum bima sabartum. Jadi Allah menyediakan ada surga namanya Jannatu Aden. Baca dalam surah Ar-Ra'd. Surga Jannatu Aden itu Rasul menggambarkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala kalbil bashar. Apa yang terlintas dalam pikiran kita sebuah keindahan belum seberapa dibandingkan dengan Jannatu Aden. Yang pernah kita lihat pemandangan mungkin begitu indahnya, itu pun belum seberapa. Yang kita dengar itu pun belum seberapa dengan kenikmatan dan keindahan yang Allah ciptakan dari Jannatu Aden itu. Itu kata Allah,
Itu nanti di dalam di akhirat itu ada orang yang masuk surga bersama keluarganya. Waman sholaha min abaihim, dari bapaknya, kakeknya, uyutnya, kumpinya terus ke atas. Wa azwajihim, pasangan hidupnya. Wa zurriyatihim, dan anak keturunannya, dari anaknya, cucunya, cicitnya, terus ke bawah. Kata Allah, mereka dikumpulkan bersama-sama masuk surga nanti bersama-sama. Itu yang disebut kata para ulama, kita melakukan reuni lintas generasi. Kalau di dunia kita reuni paling ketemu engkong kita, kakek kita. Tapi nanti lintas generasi itu Allah akan pertemukan. Masuk surga bersama-sama. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, dan malaikat-malaikat bersama-sama itu menyambut kedatangan kita. Siapa mereka yang diberikan oleh Allah kemuliaan masuk surga bersama dengan keluarga besar mereka? Alladzina yasiluna bih. Orang yang suka di dunia membangun tali silaturahim. Maka siapa orang yang ingin disilaturahimkan oleh Allah dalam kehidupan akhirat, maka banyak-banyaklah dia bersilaturahim. Ini kita dalam rangka silaturahim. Ini dicatat oleh Allah. Bahwa suatu saat karena asbabnya kita banyak bersilaturahim, Allah akan silaturahimkan kita nanti dengan keluarga kita. Nah, itu yang dibangun oleh Rasul, fal yasir rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahim. Ada satu kisah lagi nih ya. Karena ibu-ibu suka cerita. Nabi Ibrahim suatu saat kedatangan anak muda bersilaturahim ke rumahnya. Selesai dia bersilaturahim, lalu kemudian pulang nih anak muda. Datang malaikat Israel alaihissalam. Lalu menyampaikan, Ibrahim, tamumu tadi itu Allah perintahkan agar aku mencabut ruhnya. Wahai malaikat, dia itu mau menikah besok. Calon pengantin baru. Aduh, kasihan juga ya, dia nikah kok udah mau dicabut ruhnya. Tapi ini perintah, kata malaikat. Ya sudah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini anak muda enggak dicabut ruhnya oleh malaikat. Nabi Ibrahim nanya sama malaikat. Israel, bukankah kamu itu pernah cerita sama aku bahwa anak muda yang datang ke rumahku itu akan kau cabut karena izin Allah? Kenapa selama ini kok belum? Kau tidak cabut sampai dia beranak pinak, anaknya besar. Kenapa kau belum cabut? Ibrahim, di saat dia pulang dari rumahmu, ternyata anak muda ini bersilaturahim dengan saudaranya. Allah perintahkan agar aku kemudian menahan untuk tidak mencabutnya. Itulah makna man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, lalu ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasir rahimah, maka hendaklah pandai bersilaturahim. Saya diam-diam suka memperhatiin tuh orang tua kita, Pak Haji Sahrir itu. Dia selalu kirimin saya hasil silaturahim beliau. Maka Allah berikan beliau keberkahan. Nah itu kita harus mencontoh beliau. Kita tahulah beliau sudah tidak muda lagi. Tapi karena kekuatan itu. Ingin terus silaturahim. Makanya mudah-mudahan keberkahan itu selalu menyertai beliau. Dan itu kita harus jadikan contoh. Nah itu yang ketiga. Nah yang terakhir pesan Nabi. Wassallu bil-lail wan nasu niyam. Bangun di keheningan malam. Rasul nggak nyuruh kita sholat 5 waktu karena itu normatif. Itu biasa. Tapi wassallu bil-lail wan nasu niyam. Bangun di keheningan malam sementara manusia tertidur dengan lelap. Pak, orang-orang yang bangun di keheningan malam itu bukan manusia biasa, Pak. Pasti ada sebuah mahabbah, kecintaan dia kepada Allah. Nggak mungkin dia mengorbankan rasa kantuknya dia kalau bukan karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ini ya, ini subuh begini ini luar biasa loh. Bapak Ibu sekalian bisa hadir di majelis ilmu ini. Ini kan luar biasa. Coba yang enak ngapain nih pagi begini nih? Hah? Ngopi, ada pisang goreng gitu. Ditemenin bini. Lebih enak kan begitu. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa mau datang ke sini? Kalau bukan karena cinta.
Saya yakin itu karena cinta. Makanya Allah bilang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu bangun di keheningan malam karena ada satu makom yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bangun di keheningan malam yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun. Jadi ada makom. Kalau kata Ibnu Jarir dalam tafsir Syekh Mustafa Al-Maraghi yang kita kenal dengan tafsir Al-Maraghi itu Ibnu Jarir mengatakan makom mahmuda itu satu makom yang diberikan Allah kepada Nabi di mana Allah memberikan jaminan dengan syafaatnya Nabi kepada orang-orang yang tahajud di keheningan malam. Jadi kata Ibnu Jarir tahajud di keheningan malam itu menjadi dalil di mana kita akan pasti mendapatkan syafaat dari Rasul. Bapak Ibu sekalian, surga itu kita bisa masuk karena dua hal. Pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat. Ya. Ustaz, jadi sholat saya selama ini? Enggak, sholat itu enggak masukin kita ke surga. Puasa enggak masukin kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga ada dua. Rahmat Allah dan syafaat. Maka bagaimana untuk bisa mendapatkan rahmat Allah? Kita melalui sholat, puasa, ngaji, insya Allah rahmat Allah turunkan. Makanya kita ngaji itu tujuannya kata Imam Ghazali, lihat takhizahu zadahu ilal ma'ad walam yaqsid bihi ila wajah Allah. Kalau bisa ngaji itu sudah tujuannya satu, untuk jadi bekal kita menuju akhirat dan gak ada tujuan lain kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Jangan berharap kalau saya ngaji nanti saya kan pinter, lalu kalau saya pinter nanti saya akan dihormatin orang. Udah. Itu namanya minal khotirin, orang-orang yang mengkhawatirkan nanti di dalam kehidupannya. Oke, kayak ngaji begini emang ibu kira nggak ada ujiannya. Makanya Nabi kenapa mengisyaratkan kalau kalian ngaji, selesai ngaji baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa Nabi suruh baca doa itu? Karena doa itu menjadi kifarat dari dosa kita selama di majelis taklim. Emang dikira ibu di sini gak ada dosa? Ada. Ada ibu-ibu yang ngaji begini nih ngomong dalam hati, Ustadz lama banget dah. Ada nggak? Ada. Ada yang ngomong juga, ini Ustadz lama banget ya Allah. Mana mau kondangan nih, mau siapin gitu-gitu. Makanya kata Nabi, jangan lupa kalau habis ngaji baca doa itu. Kenapa? Iblis berpotensi mempengaruhi kita di majelis ini. Iya gitu. Ya, maka kita jadikan ini kehadir sebagai tujuan untuk cari ridho Allah. Nah, disitulah Allah akan nurunin rahmatnya kepada kita. Makanya kita masuk surga karena rahmat Allah. Nah, bisa jadi kedua dari syafaat. Syafaat itu pertolongan. Bisa dari syafaatnya Rasulullah karena kita tadi melajimkan tahajud di gandingan malam. Bisa jadi syafaat itu dari kita sesama kita. Jangan dikira Pak Jipian nanti nggak bisa memberikan syafaat. Bisa. Nanti nih Pak Pian misalnya masuk surga lebih dulu. Amin. Agak mau amin dah. Amin. Misal Pak Jipian nanti masuk surga lebih dulu. Seman atu. Itu Pak Jipian nanti di surga dia pelongo. Loh, Ustaz Musyafa nggak ada ya? Pak Haji Sahrir nggak ada. Apalagi Ustaz Usman gitu. Menanya beliau, ya Allah, itu teman-teman saya di Masjid Al-Ihsan yang dulu subuh, waktu ngaji bareng, makan bareng kalau subuh, walaupun kadang-kadang bubur, jarang nasi uduk gitu. Itu ditanya itu, kata Allah, Haji Pian, itu musyafa masih di neraka. Kenapa ya Allah? Itu kalau ngaji suka bawa bekal kata tanpa izin pengurus. Jadi kadang-kadang kacau gitu. Apalagi Ustadz Usman itu. Kalau ngaji langsung kabur, nggak mau silaturahim. Dia masih di neraka itu. Tahu nggak kata Nabi? Itu Fajipian dia mohon kepada Allah. Ya Allah, hadirkan mereka semua. Sebagaimana kau telah menghadirkan mereka dalam kehidupan dunia bersama dengan aku ya Allah. Syafaatnya Fajipian diijabah oleh Allah, lalu kemudian asbabnya doa dia, kita kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah. Makanya kita sama orang jangan hasud, jangan dengki. Kenapa? Bisa jadi karena dia nanti yang memasukkan kita ke dalam surga. Makanya kata Nabi ada dakwatul akhi ila akhi bizzahril ghaib.
Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa? Doanya orang yang dia berdoa tapi kita nggak tahu kalau dia berdoa. Semalam Ustadz Musyafa doa dalam tahajudnya, Allahumma firlana junubana, ya Allah ampuni dosa kami. Dia berdoa, kami kemasuk kita semua. Maka kalau kita hari ini sehat, jangan-jangan doa beliau. Maka kita nggak boleh mencaci maki orang, menghina orang. Saya kadang-kadang sedih kalau ada orang masih mencaci maki, mengkritik dan sebagainya. Ya, tanpa ada data yang kuat. Sudahlah, kita berhusnuzon saja sambil berdoa. Bapak tahu nggak orang-orang sufi itu kalau doa? Ada orang yang sedang maksiat, sedang main mabuk-mabukan. Dia lihat orang mabuk-mabukan, dia bilang apa? Ya Allah, bahagiakan dia nanti di akhirat ya Allah, sebagaimana dia hari ini bahagia. Kalau kita ngelihat ada orang mabuk, mampus loh ya. Orang Betawi kan gitu. Tapi orang-orang sufi bilang, ya Allah, berikan dia kebahagiaan nanti di akhirat ya Allah, sebagaimana dia hari ini merasakan kebahagiaan. Begitulah kita berdoa dengan orang lain. Ya, jangan kita doa sumpah serapah yang apalagi kita tidak tahu kebenaran dari apa yang dia lakukan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan buat kita untuk memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah hari ini dengan umur. Mudah-mudahan jadi berkah. Ya, kita bersyukur diberikan panjang umur oleh Allah. Bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah. Kita nggak tahu umur. Bisa jadi Allah memendekkan umur kita. Kita nggak bisa lagi ngaji besok. Kayak sekarang ini kan kita nggak tahu umur. Bisa jadi ibu-ibu yang duluan, kita belakangan, bapak-bapak. Iya, atau bisa sebaliknya. Kita yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Kita nggak tahu. Nah itulah. Kita nggak tahu umurnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Agar kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Jangan istiqomah kayak Ustadz Musyafa. Beliau itu istiqomahnya ikatan suami takut istri di rumah. Kalau kita istiqomah yang benar-benar luzum antaatillah, ya gitu. Jangan takwanya Pak Jifian. Pak Jifian itu takwanya takut sama istri tua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.